alasannya kan karena pertama secara emosi ya, emosi netizen itu sudah kesal. Mereka punya daftarnya dan biasanya yang warna-warna merah ini diserang duluan sama dia. Kenapa? Karena sudah jelas-jelas ada celah kritikal yang bisa dimasuki gitu, yang bisa dimanfaatkan, dieksploitasi. Betulan saja gitu, di Indonesia ini yang banyak celah merahnya itu adalah sistem-sistem yang dimiliki oleh pemerintah kita. Jakarta, 8 Januari 2024, sebuah serangan siber besar-besaran yang diduga dilakukan oleh hacker nasional terhadap Eko Arianto sebagai hakim yang memvonis ringan Harvey Moyes. Serangan ini menyebabkan kebocoran data sensitif yang mencakup informasi pribadinya. Bahkan hacker tersebut mengetahui bahwa Eko Arianto mempunyai 2 admin DUK, KTP, yang berbeda. Pihak yang bertanggung jawab atas serangan ini mengklaim telah berhasil menembus sistem enkripsi data diri Eko Arianto tersebut dan mengambil alih akses ke basis data yang berisi informasi pribadinya. Menurut laporan sementara, data yang terungkap mencakup nama, alamat email, nomor kartu kredit, dan informasi pribadi lainnya. Dalam pernyataan resminya, baru-baru ini akun Vault_Anonim mengungkap fakta tentang hakim ini yang menjadi sasaran serangan. Ini menegaskan bahwa mereka sedang bekerja sama dan berusaha mengungkap kasus korupsi timah yang merugikan uang negara mencapai 300 triliun rupiah. Kelompok hacker yang diduga berada di balik serangan ini dikenal dengan nama Vault_Anonim, yang sebelumnya pernah melakukan peretasan terhadap beberapa perusahaan besar di dunia. Yang diungkap hacker soal hakim Harvey Moyes, Eko Arianto. Hakim yang memvonis Harvey Moyes, Eko Arianto kini menjadi sorotan. Setelah memberikan vonis ringan kepada suami Sandra Dewi itu dengan 6,5 tahun penjara, keputusannya pun jadi kontroversi. Hacker ikut turun tangan membongkar sosok Eko Arianto. Baru-baru ini akun Vault_Anonim mengungkap fakta tentang hakim ini. Eko Arianto diduga mempunyai 2 kartu tanda penduduk, KTP, dengan alamat yang berbeda. Satu di antaranya di Jalan Lumba-Lumba nomor 9, Malang. Sedangkan lainnya di Muara Bulian, Jambi. Hakim Eko Arianto terkonfirmasi sudah tidak menempati rumah yang berada di wilayah Malang, ditulis hacker tersebut. Akan tetapi di Malang sudah tidak dihuni, meski KTP masih aktif. Temuan hacker itu pun jadi sorotan. Lantas, seperti apa profil Eko Arianto yang memiliki 2 identitas KTP? Eko Arianto lahir di Malang, Jawa Timur pada 25 Mei 1968. Karirnya sebagai hakim dimulai setelah lulus sarjana hukum pidana dari Universitas Brawijaya. Dia menjadi calon hakim di Pengadilan Negeri Sidoarjo pada 1988. Setelah itu dia bertugas di beberapa kota di Jawa Barat, Aceh, hingga Nusa Tenggara Barat. Ia pernah menangani kasus kriminal seperti John K. itu pernah bertugas di Pengadilan Negeri Majene. Kemudian pindah ke Lahat, Sumedang, Banda Aceh, Serang, dan Surabaya. Di tengah tugasnya sebagai hakim, Eko tidak melupakan pendidikan. Dia diketahui merupakan lulusan S2 di Iblam School of Law pada 2002 dan S3 Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 pada 2015. Karir Eko Arianto semakin meningkat saat ia menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sawah Lunto. Lalu menjabat Wakil Ketua dan Ketua di Pengadilan Negeri Pandeglang, Ketua di Pengadilan Negeri Blitar, Wakil Ketua di Pengadilan Negeri Mataram. Eko juga menjadi Ketua Pengadilan Negeri Mataram pada 2017. Eko Arianto lalu kembali ke Jawa Timur dengan menjadi Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung. Sebelum akhirnya bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di Jakarta ia pernah menangani kasus besar, seperti kasus John K. Selain itu dia menangani perkara Bukon Koko dan Yeremias terkait kematian Justis Corwing, Erwin. Vonis ringan Harvey Moyes, Kejagung tunggu aduan masyarakat soal dugaan pelanggaran. Jaksaan Agung, Kejagung, menunggu aduan dari masyarakat perihal dugaan adanya persekongkolan atau pelanggaran oleh hakim di balik pemberian vonis 6,5 tahun bagi terdakwa korupsi tata kelola timah, Harvey Moyes, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum. Kejagung Harli Siregar berharap masyarakat yang memiliki bukti adanya kejahatan atau pelanggaran hakim mau melaporkannya. Kami tentu sesuai kewenangannya, mendalami apakah dalam mengadili atau memutus perkara tersebut ada indikasi tipikor misalnya suap atau gratifikasi, ujarnya saat dihubungi Tempo, pada Ahad, 5 Januari 2025. Untuk itulah, kata Harli, Kejagung butuh aduan dari masyarakat. Dibutuhkan informasi atau aduan masyarakat. Kan, tidak bisa kami nyatakan putusan itu rendah karena ada suap menyuap, jika tidak ada buktinya. Itu yang ditunggu, kata dia. Sementara untuk menyatakan adanya pelanggaran etik dalam vonis, kata Harli, merupakan ranah Komisi Yudisial, KY.
Apakah dalam proses mengadil dan memutus perkara tersebut, ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh para hakim, diujar Harley. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, pada Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Pusat memvonis Harvey Muiz dengan kurungan 6,5 tahun penjara. Menyatakan terdakwa Harvey Muiz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama, kata Hakim Ketua, Eko Arianto, di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, pada Senin, 23 Desember 2024. Harvey dinilai melanggar Pasal 2 Ayat 1, Yungto Pasal 18 Undang-Undang UU, Tipikor Yungto Pasal 55 Ayat 1, Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, dan Pasal 3 UU 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, TPPU, Yungto Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Harvey Muiz selama 6 tahun 6 bulan, dilanjut Eko. Padahal, sebelumnya jaksa meminta majelis hakim memvonis Harvey dengan pidana penjara selama 12 tahun.